Penjara tahu betul bahwa tidak boleh ada laba-laba di dalam sel. Tapi narapidana ini mungkin tidak seberuntung itu. Satu-satunya harapannya untuk melarikan diri hanyalah melalui laba-laba. Dia menangkap sebanyak mungkin laba-laba dan menyimpannya dalam sebuah kotak. Setiap hari dia berburu belalang untuk memberi makan mereka. Di sudut sel juga tersembunyi makhluk kecil misterius. Pria itu bahkan menyiapkan makan malam khusus untuk makhluk itu setiap malam. Tapi makhluk itu sangat menakutkan. Bahkan ketika seekor kecoak secara tidak sengaja mendekatinya, ia langsung kabur ketakutan. Saat pria itu melihat hewan peliharaan kesayangannya menikmati makanan, senyum kepuasan muncul di wajahnya. Tapi saat itulah dua preman penjara masuk. Mereka dikenal sebagai anak-anak muda yang penuh kemarahan. Mereka terganggu oleh perilaku aneh pria itu dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Salah satu dari mereka memegangnya dari belakang dan membekap mulutnya. Yang lain memegang tangannya dan mematahkan jari-jarinya. Mereka lalu mengangkat kotak-kotak penuh laba-laba dan melemparkannya ke lantai, menginjak-injak isi di dalamnya dengan brutal. Pria itu hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat laba-laba kesayangannya mati satu persatu. Ia memohon agar mereka berhenti, tapi tidak ada sedikit pun belas kasihan di mata para preman itu. Mereka menginjak laba-laba satu persatu tepat di depan matanya. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi. Saat salah satu dari mereka membuka sebuah kotak, seekor laba-laba melompat dan menempel di matanya. Tanpa membuang waktu, laba-laba itu menggigitnya. Preman itu menjerit kesakitan. Sekarang dia telah menjadi monster dengan satu mata beracun. Dipenuhi amarah, dia menghancurkan semua kotak di lantai. Laba-laba yang tersisa berhamburan dan bersembunyi di sudut-sudut. Saat itulah seorang penjaga datang dan menyelamatkan pria itu. Tapi ceritanya belum berakhir. Preman yang matanya terkena racun menyalahkan pria itu, mengatakan bahwa laba-labanya telah merusak matanya. Setelah perdebatan singkat, penjaga memutuskan untuk terlebih dahulu membawa preman itu ke ruang perawatan. Sisanya akan diselesaikan nanti. Setelah semua orang pergi, pria itu memungut laba-laba yang sudah mati dari lantai dan dalam diam bersumpah akan membalas dendam dengan kejam. Esokan harinya, kekacauan meledak di penjara. Beredar kabar tentang serangan laba-laba dan rasa takut pun menyebar di antara semua orang. Kepala penjara memerintahkan agar semua narapidana dipindahkan dan setiap sel dibersihkan untuk membasmi laba-laba. Namun pria itu sudah membuat keputusan. Ia akan melindungi makhluk misteriusnya apapun yang terjadi. Malam itu sebuah ritual mengerikan dimulai. Ia menggambar simbol-simbol aneh di lantai seperti ritual sihir hitam. Kemudian ia berbaring di antara simbol-simbol itu dan mulai melafalkan mantra kuno. Datanglah padaku, wahai makhluk agung dan perkasa. Penuhi tubuhku dengan kekuatanmu yang besar. Ubah jiwaku. Datanglah padaku dan ambillah rohku ke dalam dirimu. Begitu mantra selesai, laba-laba perlahan mulai keluar dari sudut-sudut dan memanjat tubuhnya. Tapi bukannya ketakutan, dia terlihat bersemangat. Dia sedang menunggu laba-laba kecil spesialnya yang masih bersembunyi di pojok. Dan akhirnya makhluk itu muncul. Ia telah berubah menjadi laba-laba iblis. Dengan gerakan mengerikan, laba-laba itu merayap ke dadanya dan menggigitnya dengan dua taring tajam mematikan. Beberapa waktu kemudian saat penjaga kembali berpatroli, ia terkejut. Narapidana itu telah menghilang. Hanya bajunya yang tersisa di dalam sel. Saat penjaga pergi untuk memberitahu yang lain, sebuah jaring laba-laba melilit lengannya dan mengangkatnya ke udara. Ia berusaha melawan, tapi tak bisa lepas. Lalu terdengar suara dari belakangnya. Ia berbalik dengan ketakutan, dan apa yang dilihatnya akan menghantuinya selamanya. Dari sudut ruangan muncul seekor laba-laba, tetapi dengan wajah manusia. Ya, pria itu dan laba-labanya kini telah menjadi satu. Saat kepala penjara tiba, penjaga itu sudah menjadi mayat kering tak bernyawa.